Bab 2041, menyusup ke ruang bawah tanah. Tarling, Astra dan penduduk desa dipenjara di ruang bawah tanah Gunung Chongsu. Orang yang bertugas menjaga ruang bawah tanah itu adalah Guru Kunba, Juewu. Juewu tidak menjaga ruang bawah tanah sepanjang waktu, karena semua orang ini disegel, dan bahkan jika pintu ruang bawah tanah dibuka, mereka tidak dapat melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa umat manusia akan menyusup ke Gunung Chongsu. Menurut pendapatnya, tempat ini adalah milik klan jiwa, dan bahkan jika Sekte Mitian memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani datang ke sini. Dia sebenarnya berharap agar Sekte Mitian datang ke Gunung Chongsu, sehingga dia bisa menangkap mereka semua sekaligus. Setelah Julian mengetahui hal-hal ini, dia tidak bertindak gegabah, tetapi malah fokus menyembuhkan luka-lukanya. Dengan cara ini, butuh waktu ribuan tahun baginya untuk pulih secara perlahan dari luka-lukanya. Tentu saja, dia berpura-pura. Jika Anda ingin berpura-pura, maka Anda harus berpura-pura lebih realistis. Setelah meninggalkan ruangan, dia berjalan santai. Saat kami berjalan, kami tiba di ruang bawah tanah. Ada banyak penjaga klan jiwa yang menjaga pintu masuk ruang bawah tanah. Alam para penjaga ini tidak terlalu tinggi. Yang paling tinggi hanya ada di alam dewa leluhur alam semesta, dan itu baru tingkat pertama alam dewa leluhur alam semesta. Tim Kun. Begitu Julian yang berpura-pura menjadi Kunba muncul, para penjaga langsung memperlihatkan ekspresi hormat. Julian berkata, manusia-manusia ini sangat penting. Para tetua secara khusus meminta mereka. Jangan membuat kesalahan apapun. Jangan khawatir, Kapten Kun. Tidak ada yang salah di Gunung Chongsu. Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, aku masih khawatir. Buka pintu ruang bawah tanah dan aku akan masuk dan memeriksanya. Ya. Kunba adalah murid terakhir Juewu dan memiliki beberapa status di Gunung Chongsu. Para penjaga tidak curiga dan langsung membuka pintu penjara. Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memasuki gerbang penjara bawah tanah. Ruang bawah tanah ini mengarah jauh ke dalam bawah tanah. Jalannya berkelok-kelok dan lembab. Begitu Anda masuk, Anda bisa mencium bau busuk. Beberapa sel digali di kedua sisi gunung. Ada banyak makhluk yang dipenjara di ruang bawah tanah. Beberapa dari mereka adalah manusia, begitu pula dengan ras lainnya. Pendek kata, mereka semua adalah makhluk yang telah menyinggung klan jiwa. Julian melirik kedua sisi. Ketika kami mencapai bagian terdalam dari penjara bawah tanah itu, kami menemukan Tarling dan yang lainnya. Dia berpura-pura memeriksa tempat itu lalu berbalik dan pergi. Akan tetapi, ketika dia berpatroli, dia diam-diam telah meninggalkan beberapa tanda di ruang bawah tanah. Tanda-tanda ini tersembunyi di dinding batu di kedua sisi, dan bahkan orang yang sangat kuat pun tidak akan dapat menemukannya. Setelah memahami situasi di ruang bawah tanah dan meninggalkan beberapa tanda, Julian berbalik dan pergi. Begitu aku meninggalkan ruang bawah tanah, Juewu datang. Juewu meliriknya dan bertanya dengan tenang, apa yang kamu lakukan di sini? Julian segera menunjukkan ekspresi hormat dan berkata, Tuan, saya khawatir sesuatu akan terjadi di ruang bawah tanah, jadi saya datang untuk memeriksanya. Semuanya normal dan tidak ada yang aneh. Juewu memerintahkan, kamu baru saja pulih dari luka-lukamu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ruang bawah tanah. Ya, Guru. Julian tampak hormat. Juewu berhenti dan berkata, baiklah, turunlah. Ya, Julian berbalik dan pergi. Mulai sekarang, tidak ada makhluk hidup yang dapat membuka pintu penjara bawah tanah itu tanpa token milikku, mengerti? Juewu menatap para penjaga yang menjaga ruang bawah tanah dan memberi perintah. Ya. Para penjaga segera berlutut di tanah dan mengangguk hormat. Julian tidak terlalu memperhatikannya. Terdapat sebuah formasi di ruang bawah tanah ini, dan posisi kunci formasi tersebut adalah gerbang. Namun, dia masuk jauh ke dalam ruang bawah tanah, memahami lingkungannya, dan meninggalkan beberapa jejak. Tanda-tanda ini perlahan-lahan akan membantunya memahami formasi tersebut. Saat itu, ia hanya perlu melakukan sedikit perhitungan dan kesimpulan untuk memecah formasi tersebut. Sebab, saat berada di daerah terlarang di balik Gunung Klan Yun, Pan Xian mengajarkan kepadanya beberapa cara untuk mematahkan formasi tersebut. Dia bahkan dapat menghancurkan formasi yang dibentuk oleh 10 ras utama secara bersamaan, jadi apa yang dapat dilakukan formasi Gunung Chongsu kepadanya? Selama formasi itu hancur, dia akan bisa memasuki formasi itu secara diam-diam dan membawa pergi semua orang yang terjebak di dalam penjara bawah tanah itu secara diam-diam. Julian kembali ke rumah dan mulai beristirahat. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Datang. Julian berbicara. Seorang pria parubaya masuk, menutup pintu, dan duduk di kursi di ruangan itu. Ini adalah adik laki-laki Kunba yang terpercaya. Setelah Julian kembali, sebagian besar berita diceritakan oleh adiknya ini. Ada apa? Julian bertanya. Sang adik berkata, Bos, kudengar seorang pria kuat dari sekte penghancur surga muncul di alam jiwa. Oh. Julian menjadi tertarik. Bukankah Tarla mengatakan bahwa kultus penghancur surga tidak akan menyelamatkan manusia manapun yang ditangkap? Mengapa anggota kultus surga penghancur muncul di alam jiwa sekarang? Siapa ini? Dia bertanya. Adik laki-laki itu berkata,
menurut berita dari Sekte Mitian, orang yang datang ke alam jiwa seharusnya adalah wakil pemimpin Sekte Mitian. Dia tampaknya adalah saudara dari orang yang ditangkap kali ini. Oh, begitu. Julian mengangguk sedikit. Saudara. Tak heran jika wakil pemimpin akan melanggar peraturan gereja. Siapakah yang dapat duduk diam ketika saudaranya di penjara? Dia harus bertindak cepat dan mengeluarkan orang-orang sebelum wakil pemimpin mengambil tindakan, jika tidak, dia harus mencari cara untuk menyelamatkan wakil pemimpin itu lagi. Sekarang bukan saatnya untuk mengambil tindakan. Dia harus memberitahu Tarla dan memintanya mencari cara untuk menemukan wakil ketua dan memberitahunya agar tidak bertindak gegabah. Dengan tingkat kultivasi dan pencapaian Julian saat ini, bahkan jika dia tidak meninggalkan Gunung Chongsu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memberitahu Tarla di luar Soul Realm. Dia menyuruh adik laki-lakinya pergi. Setelah itu, dia duduk bersila di tanah dan mengaktifkan metode mental yang misterius. Sebuah tanda tak kasat mata muncul tanpa suara, dan tanda itu dengan cepat terbang keluar dari rumah dan terbang cepat keluar dari dunia jiwa. Di luar Soul Society, Tarla sedang menunggu berita. Pada saat itu, sebuah tanda muncul di depannya. Tanda ini berubah menjadi bayangan, dan bayangan ini tampak persis seperti Julian. Aku sudah menyelinap ke Gunung Chongsu dan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan orang. Aku mendapat kabar bahwa wakil pemimpin Sekte Mitian telah datang ke alam jiwa. Jika kau ingin menemukan cara untuk menyelamatkan orang, kau harus menemukan cara untuk menemukan wakil pemimpin dan katakan padanya untuk tidak bertindak gegabah. Aku tidak ingin menyelamatkan kakekmu dan kemudian menyelamatkan wakil pemimpin. Setelah bayangan Julian mengatakan ini, ia menghilang. Kakek kedua ada di sini. Tarla tiba-tiba menjadi bersemangat. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari, tidak, aku tidak bisa membiarkan kakek kedua mengambil risiko dan mengacaukan rencana Julian. Pada saat ini, dia tidak peduli dan langsung pergi ke alam jiwa, di mana dia mulai mencari kakek keduanya melalui agen intelijen Sekte Mitian dan simbol-simbol khusus Sekte Mitian. Setelah Julian memberitahu Tarla berita itu, dia memejamkan matanya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan tanda-tanda yang tertinggal di ruang bawah tanah untuk menyusup ke formasi ruang bawah tanah dan memahami formasi tersebut. Formasi ini sangat maju dan manusia biasa tidak dapat menembusnya. Namun bagi Julian, itu hanya sedikit sulit. Hanya butuh waktu 100 tahun untuk memecahkannya. Dia meletakkan formasi waktu di sekeliling tubuhnya dan mulai menghancurkannya. Tak lama kemudian, dia benar-benar memahami formasi itu. Kita sudah tahu cara menghancurkan formasi itu. Sekarang saatnya bertindak. Dia membubarkan formasi waktu, berdiri, berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan berjalan keluar ruangan. Saat ini, hari sudah malam. Langit dipenuhi bintang. Julian berjalan perlahan di Gunung Chongsu, menghindari banyak penjaga, dan perlahan berjalan menuju ruang bawah tanah. Bab 2042, satu gelombang belum mereda, gelombang lain telah naik. Ada sebuah formasi di dalam ruang bawah tanah, tetapi Julian sudah memahaminya. Sekarang dia bisa membuka formasi dan memasuki ruang bawah tanah tanpa suara. Ketika dia mendekati ruang bawah tanah, dia menyembunyikan auranya dan menyembunyikan dirinya di dalam ruang itu. Lalu dia sampai di gerbang penjara bawah tanah. Dia berjalan ke samping, diam-diam membuka formasi, membuat lubang kecil pada formasi tersebut, dan memasuki ruang bawah tanah itu tanpa bersuara. Ada juga banyak penjaga yang menjaga ruang bawah tanah itu. Setelah Julian muncul di ruang bawah tanah, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat bergerak melalui ruang bawah tanah. Kemanapun dia lewat, para penjaga klan jiwa di ruang bawah tanah terjatuh ke tanah, kehilangan kekuatan hidup mereka. Para penjaga di ruang bawah tanah tidak berada pada level tinggi, dan Julian dapat membunuh mereka secara instan. Kemudian dia sampai pada bagian terdalam penjara itu dan menghancurkan kunci besar pada pintu besi penjara itu. Ada banyak manusia tergeletak di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Budidaya orang-orang ini disegel, dan mereka juga disiksa dan semuanya terluka. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyeret semua manusia ini dan menempatkan mereka ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Ketika dia meninggalkan alam semesta baru sebelumnya, dia meninggalkan istananya yang abadi. Namun, setelah mencapai levelnya, akan terlalu mudah baginya untuk menyempurnakan senjata sihir luar angkasa baru. Setelah menyelamatkan Tarling dan lainnya, Julian ingin pergi. Tetapi saya melihat masih banyak makhluk hidup yang terkurung di dalam penjara itu, termasuk beberapa manusia. Setelah jeda sebentar, Julian memasukkan semua makhluk hidup yang dipenjara di ruang bawah tanah ke dalam senjata ajaib luar angkasa, dan kemudian meninggalkan ruang bawah tanah itu dengan tenang. Hanya butuh waktu sebentar saja sejak memasuki ruang bawah tanah hingga membunuh para penjaga klan jiwa lalu mengambil semua makhluk hidup yang terpenjara di dalam ruang bawah tanah. Hal tersebut tidak menarik perhatian para penjaga yang berjaga di luar ruang bawah tanah. Julian kembali ke kediamannya dengan tenang. Sekarang orang-orang telah diselamatkan, misinya ke Gunung Chongsu telah selesai, dan sekaranglah saatnya untuk pergi. Julian tidak tinggal lama di halaman. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Begitu aku keluar dari halaman, seorang laki-laki berlari ke arahku dengan tergesa-gesa. Bos, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ini adalah adik laki-laki Kunba yang terpercaya.
Julian hendak pergi ketika adik lelaki ini muncul. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi tidak senang di wajahnya dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu gelisah? Bukankah aku sudah memperingatkanmu berkali-kali untuk bersikap tenang di Gunung Chongsu? Bos, sesuatu telah terjadi. Wakil pemimpin Sekte Mitian telah datang untuk membunuh kita. Dia telah menyelinap ke kota tanpa harapan dan sekarang menuju ke Gunung Chongsu. Banyak penjaga telah tewas di tangannya. Gunung Chongsu sekarang sedang mengumpulkan pasukan besar untuk mengepung dan menekan wakil pemimpin Sekte Mitian. Sang adik berbicara dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, suara melolong terdengar di seluruh gunung-gunung Chongsu. Ini adalah panggilan untuk berkumpul. Saat perintah bergema, banyak orang kuat dan penjaga di Gunung Chongsu dengan cepat memasuki status bersenjata dan bergegas keluar dari Gunung Chongsu. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari gunung spiritual lainnya di kota tanpa harapan berkumpul dalam sekejap. Brengsek. Julian mengumpat dalam hatinya. Dia telah menyelamatkan orang-orang, tetapi sekarang wakil pemimpin Sekte Mitian datang untuk membunuhnya. Dia tidak tahu kekuatan wakil pemimpin Sekte Mitian, tapi dia seharusnya tidak sekuat itu. Dia jelas tidak memasuki alam ekstrim. Paling-paling dia hanya setengah langkah lagi dari alam ekstrim. Hanya karena Anda setengah langkah lagi dari jalan utama, Anda ingin menerobos ke kota tanpa harapan dan menyelamatkan orang-orang dari Gunung Chongsu. Sungguh itu adalah mimpi yang bodoh. Bahkan jika dia bisa membunuh beberapa orang kuat di Hopeless City, dia akan ditangkap hidup-hidup atau bahkan dibunuh pada akhirnya. Bos, cepatlah, berkumpul dan bertarung. Sang adik berbicara. Julian mengangguk. Pada saat ini, dia tidak peduli. Dia mengikuti pasukan besar dan bergegas keluar dari Gunung Chongsu. Pada saat ini, di luar Gunung Chongsu, ribuan prajurit muncul dan mengepung manusia. Manusia ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah tau kuning dan memegang pengocok di tangannya. Auranya bagaikan pelangi dan niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Dia terus mengayunkan pengocok di tangannya, lalu muncullah sebuah kekuatan dahsyat yang berhasil memukul mundur banyak prajurit. Beberapa master setengah langkah tertinggi dari kota tanpa harapan semuanya berpartisipasi dalam pertempuran, seperti halnya semua master puncak dari alam semesta lapisan ke-9. Bahkan Hun Huan pun ikut bertempur secara langsung. Menghadapi kepungan banyak orang kuat, sekalipun si tua hampir tak sanggup melawan, itu hanya sementara. Kalau berlarut-larut, dia pasti kalah. Pada saat ini, awan hitam muncul di langit. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari awan gelap. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Meskipun rambutnya putih, wajahnya kemerahan. Dia memiliki ekspresi muram dan mengerikan di wajahnya. Dia berkata dengan suara dingin, jangan bunuh dia. Tangkap dia hidup-hidup dan interogasi markas besar Sekte Mitian. Setelah itu, kita bisa memusnahkan umat manusia dalam satu gerakan. Julian telah muncul di luar Gunung Chongsu. Dia melihat lelaki tua itu di langit yang jauh dan mengerutkan kening. Ini adalah kakek Hun Seng, Hun Tianmi. Sejak Hun Seng dibunuh oleh Astra, Hun Tianmi mulai mengumpulkan informasi tentang Sekte Mitian dan menghancurkan beberapa cabang Sekte Mitian di alam jiwa. Hun Tianmi memiliki status yang sangat tinggi di klan Hun, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Julian mengetahui melalui ingatan Kunba bahwa Hun Tianmi adalah makhluk agung sejati. Sialan, kenapa Hun Tianmi juga ada di kota tanpa harapan? Julian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Kalau saja ada beberapa master setengah langkah tertinggi dan beberapa dewa leluhur alam semesta 9 tingkat puncak di kota tanpa harapan, dia pasti bisa bertarung habis-habisan dengan wakil pemimpin Sekte Mitian. Tetapi sekarang ada satu lagi Hun Tianmi, satu lagi guru agung sejati, jadi akan sangat sulit baginya untuk berjuang keluar. Apa yang sedang dilakukan Tarla? Bukankah dia memintanya untuk segera menemukan wakil pemimpin dan menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah? Mengapa dia membunuh orang di luar Gunung Chongsu sekarang? Julian tampak sangat serius. Dalam situasi saat ini, dia bertanya-tanya apakah dia harus muncul atau diekspos. Sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Namun, jika dia meninggalkan wakil pemimpin, dia akan mati. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan tertangkap. Kemudian pada akhirnya, dia masih harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika aku muncul sekarang dan bergabung dengan wakil ketua, dan jika tak seorang pun dari mereka ingin bertarung, maka mungkin aku akan punya kesempatan untuk keluar. Saya tidak tahu di mana Tarla sekarang. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan Tarla terlebih dahulu dan membiarkan dia mengungsi terlebih dahulu. Dengan kekuatan wakil ketua, dia seharusnya bisa bertahan beberapa saat. Julian tidak bergabung dengan medan perang, tetapi dengan cepat melewatinya, muncul di kota tanpa harapan, dan mulai merasakan napas Tarla. Dialah yang mengajarkan Tarla teknik untuk menyembunyikan aura jiwanya, jadi tentu saja dia punya cara untuk menemukan Tarla. Tak lama kemudian, ia menemukan Tarla di sudut tak berpenghuni di Hopeless City. Pada saat ini, Tarla sedang memperhatikan pertempuran di Gunung Chongsu. Melihat kakek keduanya dikepung, dia tampak cemas. Ketika Kunba palsu Julian muncul, dia segera meraih sedotan penyelamat, memegang tangan Julian, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya tidak menemukan kakek kedua. Ketika saya menemukan napasnya, dia sudah bertarung dengan klan jiwa. Tolong selamatkan kakek kedua."
Julian berhenti sebentar dan berkata, aku akan mencari cara. Kau tinggalkan alam jiwa terlebih dahulu. Aku khawatir alam jiwa akan disegel dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Bab 2043, Julian mengambil tindakan. Tidak, bagaimana aku bisa pergi? Tarla sangat cemas. Bagaimana dia bisa pergi saat ini? Julian berkata, aku telah menyelamatkan Tarling, Astra, dan yang lainnya. Aku akan bertemu dengan wakil pemimpin sekarang. Jika kita bergabung dan tidak ingin bertarung, tidak akan sulit untuk pergi. Jika kamu masih tinggal di alam jiwa, bagaimana kamu bisa pergi jika alam jiwa disegel? Setelah mendengar hal itu, hati Tarla yang gelisah menjadi jauh lebih tenang. Dia mengangguk patuh dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu dan kembali ke markas. Saat kamu bertemu dengan kakek kedua, dia akan mengantarmu ke markas. Setelah berkata demikian, Tarla tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Setelah dia pergi, Julian menghela napas lega. Dia menatap pertempuran sengit di kejauhan, meregangkan otot-ototnya, merasakan kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dan bergumam pelan, aku belum pernah bertarung sejak memasuki level ke-7 alam dao bebas. Hari ini aku akan menguji kekuatanku sendiri. Penampilan dan bentuk tubuh Julian berubah tanpa suara, dan akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Pedang jahat sejati muncul di tangannya. Dia mengambil pedang jahat sejati dan bergegas menuju Gunung Chongsu. Di luar Gunung Chongsu, pertempuran sengit sedang terjadi. Daro, wakil pemimpin Sekte Mitian, sedang dikepung. Dia sangat kuat, tetapi dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan. Menghadapi pengepungan banyak orang kuat, dia juga terluka, tetapi dia berjuang keras, dan banyak penjaga klan jiwa tewas secara tragis di tangannya. Wus! Pada saat ini, energi pedang yang cemerlang terbang dari jauh. Energi pedang itu sangat cepat. Ia melewati kehampaan, muncul di medan perang dalam sekejap, dan menebas ke arah Juewu. Juewu merasakan aura berbahaya dan menghindar dengan cepat. Boom! Energi pedang jatuh ke tanah, dan sebuah lubang tanpa dasar tiba-tiba muncul di tanah. Dunia jiwa semua surga dan dunia di sini adalah dunia super dengan ruang yang sangat stabil. Tidak dapat dibandingkan dengan dunia tempat Julian berada. Bahkan orang yang super kuat pun tidak dapat melakukan penghancuran dalam skala besar. Saat energi pedang muncul, seorang pria bergegas mendekat. Lingkaran putih muncul dari tubuh orang ini, dan aura yang amat kuat memenuhi udara. Sambil memegang pedang hitam, dia langsung memasuki medan perang. Auranya bocor keluar, membentuk medan magnet yang mengerikan. Di dalam medan magnet, bahkan kekosongan dunia jiwa pun menjadi ilusi dan terdistorsi. Alam kebebasan ke-7. Orang-orang kuat yang mengepung Daro tertegun sejenak. Mereka segera mundur dan bersiaga penuh. Julian muncul di depan Daro. Kamu, siapa kamu? Daro berlumuran darah, dan dia menatap Julian dengan tatapan bingung. Sebagai wakil pemimpin Sekte Mitian, dia mengenal hampir semua manusia kuat, tetapi dia belum pernah melihat pemuda di depannya. Haha. Suara tawa liar terdengar dari langit yang jauh. Alam ke-7 alam dao bebas, menakjubkan, sungguh menakjubkan. Ketika jalur kultivasi umat manusia terputus, dia masih bisa memasuki alam ke-7 alam dao bebas. Dia memang jenius, tapi sayang sekali. Hun Tianmi menginjak kekosongan dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wajahnya menjadi gelap, dan dia mengubah topik pembicaraan, berkata dengan suara dingin, sayang sekali kamu muncul di wilayah klan jiwa. Kamu akan mati hari ini. Julian memandang Hun Tianmi, yang auranya seperti pelangi. Setelah merasakan auranya, ekspresinya menjadi serius. Dia telah melihat aura alam Tao yang bebas dan mudah. Saat itu, di dunia tempat dia berada, dia terlibat pertarungan sengit dengan orang-orang kuat dari klan Wu. Pada saat itu, seorang pria kuat dari klan Wu terluka, dan dia melancarkan serangan diam-diam, melukai pria kuat dari klan Wu itu lagi. Dikombinasikan dengan formasi super, dia akhirnya membayar harga yang mahal untuk membunuhnya. Aura Hun Tianmi jauh lebih kuat dari prajurit klan Wu yang telah dibunuhnya sebelumnya. Kamu duluan. Julian tidak menoleh ke belakang. Dia melihat Hun Tianmi yang mendekat dari kejauhan dan berkata kepada Daro di sampingnya, Tarling, aku telah menyelamatkan Astra dan yang lainnya. Kau pergi dulu. Aku akan menahan Hun Tianmi dan kemudian mencari cara untuk melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Daro segera berkata, mari kita bertarung bersama. Ayo pergi. Julian berteriak. Raungannya bagaikan guntur. Bahkan Daro pun tercengang. Setelah tertegun beberapa detik, dia berkata, hati-hati. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Orang-orang kuat dari kota tanpa harapan segera mengejarnya, tetapi Julian memegang pedang jahat sejati di tangannya dan melambaikannya. Energi pedang yang tak terlihat muncul dan membentuk jaring pedang. Jaring pedang ini untuk sementara menyegel bagian kehampaan ini. Beberapa setengah langkah menuju alam tertinggi bekerja sama dan menghancurkan segel energi pedang dalam sekejap. Namun, pada saat ini, Daro telah meninggalkan dunia jiwa dan memasuki kekacauan yang luas. Hanya kamu yang tersisa. Hun Tianmi telah muncul di depan Julian. Dia memandang Julian tetapi tidak terburu-buru untuk menyerang. Dengan sedikit keraguan di wajahnya, dia bertanya, kapan ras manusia menghasilkan orang kuat di tingkat ke-7 alam dao bebas?
Pada saat ini, pria-pria kuat lainnya muncul di sekitar Julian dan mengelilinginya. Julian juga merasakan bahwa sebuah formasi telah muncul di kota tanpa harapan dan merasakan bahwa formasi yang kuat telah muncul di area ini. Formasi ini menyegel ruang ini. Setelah merasakan munculnya formasi itu, dia sedikit mengernyit, dengan ekspresi serius di wajahnya. Sepertinya akan agak sulit untuk berjuang keluar hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat pedang jahat sejati di tangannya, dan mendorong keadaan bebas dan tanpa hambatannya ke titik ekstrim. Darah tenang di tubuhnya mulai bergolak seperti air mendidih. Saat darahnya bergejolak, kekuatan magis menyebar ke seluruh tubuhnya dan auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Keinginan kuat untuk berjuang pun muncul dalam hatiku. Alam kebebasan merupakan sistem pengembangan yang unik bagi umat manusia. Alam kebebasan juga disebut alam perang. Semakin kuat musuh, semakin Anda dapat merangsang potensi dalam tubuh Anda dan memperoleh kekuatan yang dahsyat. Serang! Hun Tianmi berteriak keras. Saat teriakan itu terdengar, banyak pria kuat di sekitar menyerang hampir bersamaan. Dalam sekejap, beberapa bayangan muncul di sekitar tubuh Julian, dan senjata mengerikan di tangan mereka telah menusuk ke arahnya. Ada yang memegang pedang, ada yang memegang tombak, dan ada pula yang menggunakan pisau. Berbagai senjata jatuh menimpanya hampir pada saat yang bersamaan. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan pada saat ini, dia dengan cepat menghunus pedangnya dan menggunakan beberapa pedang untuk memblokir serangkaian serangan ini. Mereka yang menyerangnya segera dipukul mundur. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan yang sangat mengerikan tersalurkan ke lengannya melalui pedang jahat sejati, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Berbagai kekuatan memasuki tubuhnya, namun dia tidak dapat menahan derasnya darah, dia pun memuntahkan seteguk darah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatan Julian pasti lebih kuat dari seorang master ekstrim setengah langkah. Akan tetapi, ia kalah jumlah dan mengalami kekalahan. Dia merasa bersalah, dan begitu pula anggota klan jiwa kuat lainnya, yang semuanya berwajah pucat. Pada saat banyak anggota klan jiwa yang kuat dipukul mundur, Hun Tianmi melancarkan gerakan. Julian hanya merasakan sebuah bayangan melintas di depannya, kemudian Hun Tianmi muncul di belakangnya, mengangkat tangannya, dan menepuk punggungnya. Kecepatannya cepat sekali. Julian terkejut. Dia menguasai semua hukum langit dan hukum ruang dan waktu. Namun, kecepatan Hun Tianmi telah melampaui batasan ruang dan waktu, begitu cepatnya sehingga Julian terkena serangan sebelum dia sempat bereaksi. Tubuhnya jatuh ke depan dengan tergesa-gesa, sambil menyemburkan seteguk darah. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hun Tianmi mendengus dingin. Kamu juga ambil pedangku. Julian berdiri kokoh dan mengerahkan kekuatan seluruh surga. Semua kekuatan terkumpul dan mengalir ke pedang jahat sejati di tangannya. Dia berbalik dan menyerang Hun Tianmi. Bab 2044, Pertempuran Melawan Alam Ekstrim. Ilmu pedang Julian sangat kuat. Seni pedangnya mengandung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Wush! Energi pedang yang cemerlang muncul dan langsung menuju Hun Tianmi. Hun Tianmi berdiri di udara, wajahnya tenang, dan dia mendengus pelan, Dia mengangkat tangannya, dan sebuah pola muncul di telapak tangannya. Polanya sangat aneh. Sebuah pusaran muncul di area tengah, yang langsung menelan energi pedang ilusi, dan kekuatan energi pedang langsung menghilang ke udara tipis. Ada sedikit trik. Julian mundur dengan cepat. Saat dia mundur, banyak orang kuat menyerangnya. Beberapa harta karun kekacauan yang kuat menghantamnya dengan kekuatan penghancur. Pada saat ini, Julian mengaktifkan kekuatan sebab dan akibat dan langsung menggunakan metode untuk menyelesaikan semua masalah. Setelah menampilkan kekuatan gaib ini, kekuatan sebab akibat menjadi aneh, dan langsung menghancurkan serangan beberapa pembangkit tenaga listrik setengah langkah menuju puncak menjadi ketiadaan. Beberapa makhluk setengah langkah menuju alam terkuat menghampirinya, tetapi dia tidak mengalami cedera apapun. Hun Tianmi yang berada jauh melihat pemandangan ini dan terkejut. Anak baik, kamu benar-benar menguasai kekuatan sebab dan akibat. Hun Tianmi adalah orang yang benar-benar kuat. Dia bisa merasakannya segera setelah Julian mengerahkan kekuatan sebab akibat. Hanya saja kamu belum sepenuhnya mengembangkan kekuatan kausalmu. Hun Tianmi menyerang lagi. Dia melangkah maju dan langsung muncul di hadapan Julian. Saat dia muncul, telapak tangannya telah menamparkan, dan cetakan telapak tangan ilusi dengan kekuatan yang mengerikan jatuh pada Julian. Julian menggunakan kekuatan magis sebab dan akibat untuk melenyapkan kekuatan serangan Hun Tianmi. Akan tetapi, metodenya yang memecahkan semua masalah dengan satu metode tampaknya telah kehilangan efeknya. Kekuatan gaib tersebut tidak mampu meluluhlantakkan kekuatan Hun Tianmi. Jejak telapak tangan itu mendarat tepat padanya dan tubuhnya terhempas oleh kekuatan dahsyat itu. Tapi, itu saja. Kali ini dia tidak terluka. Pada saat ini, Julian tahu bahwa bukan kekuatan sihirnya yang tidak berguna, tetapi kekuatan lawan terlalu kuat dan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Hanya sebagian yang terselesaikan dan sebagian kekuasaan jatuh padanya. Akan tetapi, ia telah mencapai tahap ketujuh alam tahu bebas, dan kekuatan yang tersisa tidak dapat menimbulkan kerusakan yang fatal padanya. Itu saja. Kepercayaan diri Julian meningkat pesat. Memegang pedang jahat sejati, dia mulai menyerang dengan aura seperti pelangi.
Wajah Hun Tianmi menjadi semakin suram, karena kekuatan gaib yang dipertunjukkan Julian terlalu mengerikan. Itu dapat melenyapkan kekuatan lawan, yang pastinya merupakan ancaman bagi klan Hun atau ras lainnya. Anak ini harus mati. Hun Tianmi memberi perintah dan berkata dengan suara dingin, aktifkan formasi. Dengan perintahnya, formasi pertahanan kota Hopeless City segera diaktifkan. Saat formasi itu diaktifkan, Julian merasakan tekanan spasial yang mengerikan. Di bawah tekanan ruang ini, dia merasakan ketidaknyamanan di dadanya, dan kekuatan di tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Kecepatannya juga melambat. Saat dia melambat, dia terkena 7 atau 8 pedang. Akan tetapi, tubuh fisiknya telah mencapai tahap setengah langkah ekstrim. Makhluk-makhluk dalam kondisi ekstrim itu tidak lagi mampu menyebabkan bahaya yang fatal padanya dan hanya bisa menyebabkan luka dalam padanya melalui kulitnya. Hancurkan. Wajah Julian menjadi gelap, dan dia mengayunkan pedang jahat sejati di tangannya. Beberapa energi pedang muncul dan memaksa mundur beberapa Taois setengah langkah ekstrim di sekitar tubuhnya. Dan Hun Tianmi juga menggunakan senjata ajaibnya. Sebuah gambar muncul di atas kepalanya. Beberapa pemandangan aneh dapat dilihat pada gambar. Begitu gambar itu muncul, kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba muncul, dan tubuh Julian juga menunjukkan tanda-tanda tersedot ke dalam. Julian melawan sekuat tenaga dan mundur dengan cepat. Karena kekuatan hisap gambar dan tekanan spasial formasi, kecepatannya menjadi sangat lambat. Pada saat ini, berbagai metode serangan formasi juga ditampilkan. Beberapa petir turun entah dari mana dan menyerang Julian tanpa ampun. Ini adalah formasi pertahanan kota yang khusus dibentuk oleh klan jiwa. Bahkan jika seseorang yang setengah langkah lagi dari jalan utama terjebak dalam formasi tersebut, dia akan kelelahan sampai mati. Tubuh fisik Julian sudah setengah langkah menuju kondisi tertinggi, tetapi menghadapi kekuatan formasi, dia tidak mampu menahannya. Tubuhnya langsung hangus dan dagingnya terbelah. Segera setelah itu, beberapa bilah angin angkasa muncul dari udara tipis dan memberikan pukulan mematikan pada Jin. Dalam sekejap, dia terluka. Brengsek. Julian mengutuk. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti akan terbunuh di sini. Pikiran untuk melarikan diri mulai muncul dalam benaknya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, memegang pedang jahat sejati, dan tubuh serta pedang di tangannya membentuk garis lurus. Dia tiba-tiba terbang ke langit, mencoba menghancurkan formasi dan meninggalkan Hopeless City. Begitu muncul di langit, beberapa gambar dan teks misterius pun bermunculan. Ujung pedang jahat sejati jatuh pada gambar-gambar serta teks tersebut, dan gambar-gambar serta teks tersebut menjadi ilusi seperti riak-riak di air. Dan kekuatan serangan Julian lenyap begitu saja. Sungguh formasi yang aneh. Hati Julian hancur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi dan pergi dengan kekuatannya sendiri. Satu-satunya cara untuk pergi sekarang adalah memahami prasasti pada formasi itu dan menghancurkan formasi itu. Untungnya, dia mempelajari prasasti formasi mendalam surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dari Panshan, jadi tidak sulit untuk menghancurkan formasi itu. Selama dia dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu tanpa terbunuh, dia akan mampu menerobos formasi dan pergi. Dia menyerang lagi, terus-menerus menyerang formasi itu. Dengan menyerang formasi, Anda dapat memahami beberapa aturan perubahan prasasti formasi. Selama kurun waktu ini, beberapa master alam setengah langkah menuju alam pamungkas dari kota tanpa harapan terus-menerus menyerang Julian, namun kekuatan serangan mereka berhasil ditanggulangi sepenuhnya oleh Julian. Setelah mengaktifkan satu metode untuk membuka semua dao, sekali lagi, dia bahkan mematahkan kekuatan serangan formasi tersebut. Sekarang satu-satunya orang yang dapat menyakitinya adalah Hun Tianmi. Hun Tianmi mengorbankan senjata sakti diagram pemurnian jiwa, ingin memasukkan Julian ke dalam diagram pemurnian jiwa dan memurnikannya. Namun, Julian menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menahan hisapan diagram pemurnian jiwa. Anak sialan, susah banget. Hun Tianmi marah. Dia tidak lagi menahan diri dan melancarkan serangan habis-habisan. Dia muncul di sekitar tubuh Julian dan terus menyerang. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Julian hanya bisa merasakan bayangannya saja. Bayangan-bayangan terus bermunculan di sekitar tubuhnya, setiap kali muncul, menyebabkan kerusakan pada Julian. Dalam waktu singkat, Julian dipukul ribuan kali. Dia terluka setiap kali menyerang. Setelah serangan itu, Julian menderita cedera serius. Alam ekstrim sungguh mengerikan. Julian menarik napas dalam-dalam. Kekuatan alam ekstrim terlalu kuat. Selagi bertarung, dia dengan cepat memahami perubahan pada prasasti formasi. Dia menggunakan waktu. Jalan waktu mendorong jalan ke titik ekstrim. Hanya dalam sekejap di medan perang, Julian telah memahami formasi itu dalam waktu yang lama di sepanjang jalur waktu. Pertarungan itu berlangsung setengah hari dan akhirnya dia berhasil menghancurkan formasi tersebut. Selama setengah hari terakhir ini banyak sekali orang-orang kuat yang melancarkan serangan-serangan yang menghancurkan kepadanya, ditambah lagi dengan seorang master terhebat, dia terluka parah. Kalau saja dia tidak menguasai jalan kehidupan dan memasuki tingkat ketujuh jalan bebas, tubuh fisiknya tidak akan ada tandingannya, dia tidak akan mampu bertahan setengah hari di bawah serangan begitu banyak orang kuat. Haha, itu terasa menyenangkan. Di medan perang, Julian memiliki rambut acak-acakan dan penuh luka, tetapi auranya sekuat pelangi.
Gunung-gunung tetap hijau dan airnya mengalir abadi. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Julian meninggalkan sepatah kata dan segera bergegas ke tepi formasi. Dalam sekejap, dia muncul di tepi formasi. Dengan lambaian tangannya, beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti itu tenggelam ke dalam formasi tersebut, dan sebuah lubang tiba-tiba terbuka di formasi tersebut. Tubuhnya langsung memasuki formasi dan menghilang dalam lingkup kota tanpa harapan. Kejar dia. Hun Huan segera memberi perintah. Berhenti mengejarnya. Wajah Hun Tianmi muram dan mengerikan, dan dia berteriak, apakah kamu mengejarnya sampai mati? Bab 2045, Evakuasi yang aman. Tetua, apakah kau akan membiarkan anak ini pergi begitu saja? Hun Huan tampak enggan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah menjebaknya dalam formasi untuk waktu yang lama, dan bahkan dengan kekuatan gabungan seluruh Hopeless City, kita tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Sekarang setelah kita meninggalkan Soul Realm, bahkan jika kita mengejarnya, kita mungkin tidak dapat membunuhnya. Sebaliknya, kita akan menderita kerugian besar. Hun Tianmi juga marah. Di samping itu, dia melirik ke arah banyak orang kuat yang hadir dan berkata dengan suara dingin, anak ini menerobos formasi dan pergi. Siapa yang membocorkan formasi? Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Begitu ketahuan, bunuh dia tanpa ampun. Laporan. Pada saat ini, seorang penjaga Gunung Chongsu muncul dan berlutut dengan satu kaki di tanah di bawah. Hun Huan bertanya, ada apa? Penjaga itu gemetar dan berkata, apakah orang-orang di ruang bawah tanah sudah diselamatkan? Apa? Hun Huan terkejut sesaat, lalu dengan cepat bergegas menuju ruang bawah tanah. Saat aku tiba di ruang bawah tanah, aku mendapati formasi ruang bawah tanah belum terbuka. Dia secara pribadi membuka formasi dan memasuki ruang bawah tanah, tetapi semua makhluk hidup yang dipenjara di ruang bawah tanah itu telah pergi. Hun Tianmi juga mengikuti dan sangat marah saat melihat ruang bawah tanah yang kosong. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Hun Huan, yang langsung terjatuh dengan punggung berlumuran darah. Dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya, dia segera bangkit dan berlutut di tanah. Penatua, dengarkan penjelasanku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan khawatir, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh dan memberimu penjelasan. Pada saat ini, Julian telah meninggalkan alam jiwa dan muncul di kehampaan kacau di luar alam jiwa. Daro tidak pernah pergi. Dia menunggu dalam kekacauan di luar dunia jiwa. Dia juga diam-diam menyaksikan pertempuran Julian. Dia juga khawatir ketika melihat Julian dikepung. Baru setelah Hun Tianmi mengambil tindakan, dia menjadi benar-benar ketakutan dan khawatir Julian akan terbunuh. Jika Julian meninggal, dia akan menjadi orang berdosa. Tahap ketujuh dari alam kebebasan. Ini adalah manusia pertama yang memasuki alam ini sejak dunia leluhur. Begitu Julian meninggalkan alam jiwa, dia segera bergegas menuju Julian dan muncul di depan Julian. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan khawatir. Aku tidak akan mati, ayo pergi dulu. Julian khawatir klan jiwa akan mengejar mereka, dan itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati lainnya. Mereka berdua segera meninggalkan kekacauan itu dan memasuki bagian terdalam dari kekacauan itu. Mereka bergerak maju untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Di antara surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya, ada dunia kecil yang tak dikenal. Di hutan purba yang lebat, Julian duduk bersila di tanah, mengerahkan kekuatan kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Luka luar mudah diobati, tetapi kali ini dia diserang berkali-kali oleh Hun Tianmi dan harus menanggungnya dalam waktu lama. Dia menderita luka dalam yang serius dan sekujur tubuhnya penuh lubang. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka dalam secara tuntas. Daro mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Julian. Adik kecil, minumlah pil penyembuh itu terlebih dahulu. Julian mengambil pil penyembuh dan menelannya. Setelah meminumnya, arus hangat menyebar melalui tenggorokannya ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan dingin mengalir melalui tubuhnya, menyehatkan tubuhnya yang terluka. Julian tinggal di sini dan memulihkan diri untuk waktu yang lama sebelum luka-lukanya stabil sementara. Namun, jika Anda ingin pulih sepenuhnya, Anda tetap perlu istirahat. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam dan menghentikan penyembuhan. Selama periode ini, Daro tetap di sisinya. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Daro bertanya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Sekarang aku hanya perlu beristirahat sebentar dan aku akan bisa pulih. Dia membuka senjata ajaib luar angkasa yang dibawanya dan melepaskan semua makhluk dan manusia yang diselamatkan dari ruang bawah tanah. Setelah orang-orang ini dibebaskan, Daro segera membuka segel mereka. Ada juga beberapa makhluk dari spesies lain yang hadir. Julian menatap mereka, dan mereka semua tampak ketakutan dalam ekspresi mereka. Julian berhenti dan berkata, kamu aman. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Makhluk-makhluk itu mengucapkan terima kasih satu demi satu, lalu segera pergi. Tak lama kemudian, hanya manusia yang tersisa di sana, dan semua manusia itu adalah anggota aliran Mitian. Wakil pemimpin. Anggota manusia ini berbicara satu demi satu. Tarling melirik Julian dan mengerutkan kening. Julian berkata dengan tenang, aku berkata bahwa pasukan klan jiwa yang mengejarku tidak ada hubungannya denganku.
Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu dan hampir kehilangan nyawaku di kota tanpa harapan. Daro melirik Tarling dan bertanya, apakah ada kesalahpahaman di sini? Jika bukan karena adik kecil ini, aku tidak akan bisa melarikan diri dari kota tanpa harapan kali ini. Dia menatap Julian dan bertanya, aku masih belum tahu namamu atau asal-usulmu, adik kecil. Sebelum Julian sempat berbicara, Tarling menjelaskan, namanya Julian, dan dia mengaku berasal dari alam leluhur. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah rekan tahun nenekku Sarah dari era alam leluhur. Tarling menceritakan asal-usul Julian. Mendengar ini, Daro sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa, benarkah? Nenek masih hidup. Julian mengangguk dan berkata, ya, dia masih hidup, dan klonnya telah bereinkarnasi ke dunia yang tak terhitung jumlahnya. Aku datang ke dunia yang tak terhitung jumlahnya dari dunia baru kali ini hanya untuk memberi kesempatan kepada umat manusia. Tarling melirik Julian, lalu melanjutkan, dia mengikuti Tarla ke desa. Dia baru saja tiba ketika pasukan klan jiwa tiba dan kami semua ditangkap. Wajah Julian pun menjadi gelap, dan dia berkata, aku telah berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Daro melangkah maju dan berkata, aku percaya pada Julian. Dia menyelinap ke kota tanpa harapan sendirian untuk menyelamatkanmu. Dia bisa saja pergi dengan selamat, tetapi untuk memberiku kesempatan melarikan diri, dia menghadapi banyak orang kuat dari kota tanpa harapan sendirian, dan bahkan menghadapi Hun Tianmi secara langsung. Daro menceritakan situasi pertempuran sebelumnya. Meskipun dia memiliki kekuatan kekacauan, dia jelas bukan makhluk dari klan kekacauan. Makhluk klan kekacauan tidak dapat memasuki tahap ketujuh alam Dao bebas. Daro adalah wakil pemimpin Sekte Mitian. Sekarang setelah dia berkata demikian, semua orang yang hadir percaya kepada Julian. Daro melirik Astra yang sedang sekarat, lalu berkata, mari kita kembali dan membicarakannya dulu. Mereka dikurung dalam penjara bawah tanah dalam waktu yang lama dan hampir semuanya terluka. Sekarang segelnya telah terangkat, mereka dapat terus mengerahkan kekuatannya dan tidak mengalami masalah dalam perjalanan melewati kekacauan. Julian juga menghela napas lega. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, kami akhirnya akan menghancurkan Tianjiao. Dengan bantuan Sekte Mitian di masa depan, akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan hal-hal di surga dan semua alam. Di bawah pimpinan Daro, Julian dengan cepat mengatasi kekacauan itu. Setelah mengembara sekian lama, ia sampai pada kekacauan yang dahsyat. Ruang kacau di sini sangatlah penuh kekerasan. Kekacauan itu dipenuhi dengan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa turbulensi ruang angkasa muncul dari lubang hitam ruang angkasa. Turbulensi ini melanda kekacauan, dan beberapa dunia kecil yang baru lahir tertelan dalam sekejap. Julian melihat lingkungan yang keras ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah markas besar Sekte Mitian ada di sini? Daro berkata dengan putus asa, sejak pertempuran di alam leluhur, semua orang kuat dari ras manusia tewas dalam pertempuran. Manusia yang tersisa tidak dapat bergerak di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kami hanya dapat bersembunyi di daerah berbahaya ini. Namun, setelah bertahun-tahun bekerja keras, kami telah menemukan dunia kecil yang relatif aman di ruang yang kacau ini sebagai tempat tinggal. Bersambung.